Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak muslimin, muslimat, jemaah salat ba'da maghrib yang insyaallah senantiasa dalam lindungan, dalam bimbingan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini malam Jumat kita memasuki kajian fikih jenazah untuk yang kelima, yang insyaallah pada malam hari ini memasuki rukun yang ketiga di dalam melaksanakan jenazah. Kedua kemarin memandikan, sekarang mengapankan, sama. Cuma ada yang saya tambahkan sedikit mengenai memandikan. Yang memandikan kemarin utuh, kemudian ada yang kita singgung sedikit kalau ketemu bagian tubuh sebagian. Ini yang biasanya kebanyakan kalau tempat kita ini yang tinggal di laut, ada yang sebagian dari sini ke atas, ada yang sebagian dari dada ke bawah. Itu diyakini bahwa dia sudah wafat, meninggal dunia, maka dimandikan, dikafankan. Tinggal satu, ada dua pendapat, disalatkan atau tidak. Ada dua pendapat, karena kalau ada yang identitas seperti KTP dia tidak ada, itu kan tidak dapat bayangan. Tapi biasanya di sini yang mengerjakannya itu di bagian bawa ke rumah sakit umum, di bagian ruang jenazah. Ada dua pendapat, apakah dia disalatkan. Kalau dikuburkan pasti. Pendapat pertama, tidak disalatkan. Alasannya, identitasnya tidak tahu, sama. Alasan yang kedua, disalatkan. Nah, yang kedua ini saya pernah bertanya, kenapa disalatkan? Saya tanya, dia jawab, siapa yang ngerjakan, yang menyelesaikan mandi dan membungkus dia. Kalau kita orang Islam yang menyelesaikan dia, memandikan dan membungkus dia, mengkafankan dia, maka kewajiban yang tukang mandi sebagai seorang Islam tadi dia salatkan. Perkara nanti dia dikuburkan, identitasnya tetap sama, wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Jadi beberapa orang saya tanya betul. Yang kedua pertama tadi tidak disalatkan, tunggu ahli waris. Dan memang ada ahli waris yang datang, ada di sini kejadian, dah seminggu ada ahli waris yang datang, baru disalatkan, dikuburnya disalatkan. Kalau saya megang yang kedua, umpama saya yang mengerjakan, mandikan dan kafankannya, kewajiban saya supaya lepas, saya salatkan. Masalahnya nanti dia bukan orang muslim, wallahu a'lam, Allah yang membedakan. Jadi tinggal kita pilih. Kemudian yang kedua, saya katakan lagi, andai kata, maaf cakap, yang di
amputasi sebatas lutut, atas sebatas paha sebelah, atas sebatas tangan sepotong, atau dari siku atau sebagian. Apakah dimandi dan dikafankan? Orangnya masih hidup. Orangnya masih hidup. Jadi berdua pendapat. Yang pertama mengatakan tidak diapa-apakan. Sudah dipotong, dibawa di tanah. Jadi tidak dimandi, tidak dibasuh lah, atau tidak dicuci lah. Tidak usah dibungkus lah, bungkus plastik itulah dia dari rumah sakit. Tanam, nanamnya di sembarang, boleh di samping rumah, boleh di kebun. Tidak ada tempat khusus nanam potongan tadi. Dan memang tidak ada hukuman. Saya cari-cari di buku tidak ada yang sepotong yang model ini orang yang hidup. Biasanya di rumah sakit karena apa itu harus dipotong, diamputasi, sehingga dibawalah sampai sebatas paha. Dan ini pernah beberapa kali kami ketemu, begitu dipotong langsung dibawa diantar ke rumah, minta tolong bang selesai. Nah, saya menganggap dia ini biar macam mana pun dia adalah manusia. Walaupun sepotong daging dia dipotong. Saya pikirlah bekas-bekas darah kan, amputasi saya bersihkan sedapat mungkin, dan untuk nanggung baunya tetap saya taruh kapur baru, taruh senjata. Kemudian saya bungkuslah dengan kain putih, kain kapan, saya bungkus sampai kalau dapat darahnya tidak baik dengan keluar lagi, tapi tetap ada keluarnya, tetap ada. Dan saya bilang sama keluarganya, tanamlah di kuburan kaum muslimin. Dan tinggal letaknya terserah kakak di mana, apa di samping keluarga dia, atau di atas kubur yang lama orang tua atau dia dulu boleh gali-gali, hendak dalam juga paling-paling selutut. Nah, itu kalau saya. Jadi sekedar tidaklah menghormati, biar macam mana dia adalah potongan dari bagian manusia. Tapi ada yang tidak sudah tanam itu jangan. Itu sebagai tambahan masalah memandikan jenazah. Nah, yang malam ini kita lanjutkan, dimandikan, dikafankan. Ini kerja ini. Kalau urutannya dimandi, dikafan, disolat, dikubur. Tapi di dalam praktek itu yang dikerjakan ini bukan langsung dimandi. Dibuat kapannya, kain kerjakan kain kapan dulu. Setelah selesai kain kapan, baru mandi. Dimandikan dengan jelas. Teknis kerjanya itu. Kenapa? Kalau kita mandikan dulu, kita hamparkan darahnya lagi di tempat pemandian, baru kita kerjakan kapan. Makan waktu, kemudian kesian sama jenazah. Setidak-tidaknya lah sebanyak segitu air kedua seterum lah nyiramnya. Mungkin kalau dia terpopok dingin bunyi gitu dia. Biarlah di atas cuma ditutup kan, istilah kan. Di atas hamparan meja pemandian baru kita kerjakan. Makanya kerjakan dulu kain kafannya, lah selesai semua siap, baru jenazahnya diangkat, dimandikan. Selesai dimandikan, kain kafan dikembangkan, baru diletakkan jenazahnya. Nah, mengkafankan ini banyak dalil, tapi dalil yang umum itu ada 3. Yang pertama dalil dari Ibnu
Ibnu Abbas masalah kain. Dari riwayat dari Ibnu Abbas, pakailah di antara pakaian-pakaianmu yang putih warnanya, karena itu merupakan pakaian yang terbaik. Ujung hadisnya, kafatlah dengan itu jenazah-jenazahmu. Jadi kenapa kita pakai? Umumnya kafan bagi orang muslim, muslimah pakai kain putih. Itu dalilnya dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Putih umum, termasuk pakaian kita biasa, pakaian sholat dan mengkafankan jenazah dengan kain putih. Jadi itu sifat kain, tapi itu pun tergantung daripada kondisi. Cerita orang tua saya zaman Jepang, itu tidak ada banyak kain. Pakaian sehari-hari itu karung. Cerita orang tua saya zaman Jepang, ada yang tinggal di kebun, cuma dibungkus dengan kapannya dengan tikar, digulung dengan tikar, ditanam, karena tidak ada kain. Sesuai kondisi zaman Jepang waktu itu kita kan dalam keadaan perang. Nah, yang dengan demikian kondisi darurat dan kain putih, berarti boleh kain yang lain. Sebaiknya kain putih, soalnya banyak kain putih sini kan. Kemudian yang kedua, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi salasa aswabi bidrin sururiyatin laysa fiha qamisun wala imamah. Tadi masalah sifat kain putih. Yang kedua, hadis yang dari Aisyah ini sifat mengkafannya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah dikafan dengan 3 helai kain putih, mulus, yang baru, artinya bersih, tanpa gamis di baju. Ketika ada baju gamis, tanpa gamis, tanpa baju, artinya tidak dibuatkan baju, dan tidak pakai imamah. Imamah itu sebal, jadi polos 3 lembar itu, salah 3 kain putih. Nah, di sini lain daerah mungkin lain daripada berapa lebar kain. Bisa jadi di tempat lain lebarnya bisa sampai 2 meter, ada, dan kainnya pun mulus kainnya hampir 2 meter. Tapi yang umum kita pakai di sini, kain itu lebar atas pun antara 1 yard sampai 1 meter. Jadi kalau untuk 3 lembar dengan panjang lebarnya kain 1 yard seperti 90 cm sampai dengan 1 meter, itu tidak nutup badan jenazah, itu tidak nutup, kecuali anak-anak. Kalau anak-anak nutup, tapi kalau untuk dewasa dia tidak nutup, paling sampai sini. Makanya kita di sini itu kain itu dipotong dua supaya dia lebar. Nanti waktu dibungkus dia nutup seluruh tubuh jenazah.
Itu kain dalil kalau Nabi pakai 3 lapis tadi, nanti saya jelaskan itu praktek insyaallah. Kemudian yang kedua, itu kafan bagi orang yang sedang melaksanakan haji atau umrah. Di sini memang ada, tapi saya jelaskan. Bagi orang yang sedang haji atau dia melaksanakan umrah belum selesai, kalau umrah itu dia belum tahallul, jadi dia tawaf kemudian sa'i. Kalau waktu sa'i dia tinggal, berarti dia belum tahallul, dia masih berpakai ihram. Kalau dia haji lebih lama lagi, mulai tanggal 8 Tarbiyah, 9 Arafah wukuf, 10 hari Nahar, 3 hari dia berpakaian ihram. Kalau dia tinggal, maka yang dipakaikan ihramnya dulu. Jadi hadisnya ini, ketika seorang laki-laki sedang wukuf, berarti ini sedang melaksanakan ibadah haji, belum tahallul, masih pakai ihram. Bersama Rasulullah SAW di Arafah, tiba-tiba dia terjatuh dari kendaraannya dan menyebabkan lehernya patah. Kendaraannya menentukan unta, jatuh dari unta, lehernya patah, meninggal. Kemudian para sahabat menyampaikan berita tersebut, meninggalnya yang laki-laki tadi kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, mandikan dia dengan air dan daun bidara, serta kafanilah dia dengan kainnya itu, dan jangan diberi minyak wangi, serta jangan ditutup kepalanya, karena Allah Ta'ala akan membangkitkannya pada hari kiamat dia dalam keadaan ihram. Di sini ada, saya jelaskan di sini, kalau kita tidak nak pakai kain ihram, bisa. Makanya orang-orang yang pulang dari umrah, pulang dari haji, biasanya ada berwasiat, berpesan, kalau meninggal nanti kain ihram yang laki-laki, kalau yang perempuan dia tidak ada kain ihram. Kain ihram ku bawa, katanya, kapankan ku dengan kain ihram. Nah, di sini maksud saya jelaskan, insyaallah nanti macam mana caranya. Kalau kita berpesan dengan kain ihram ditambah dengan kain yang lah ada pada kita, bisa dipakai. Jadi 3 tadi, sifat kain, kemudian cara mengkapankan 3 lembar, kemudian dengan kain ihram, kemudian ada yang satu lagi hadis. Hadis ini, kalau yang tadi Rasulullah dikapan dengan 3 lembar kain, kemudian ada lagi hadis yang mengatakan kalau mengkafankan baguskan. Nah, di sini bisa dipakai hadis ini. Kalau mengkafankan, baguskan kafannya. Makanya banyak kita pakai di sini. Kita pakai yang di sini, yang hadis ini. Jadi hadis itu dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW, apabila seseorang di antara kamu mengkafankan saudaranya, hendaklah dia baguskan kafannya, dalam arti yang luas. Nah, di sini memang masalah kafan terdapat ada masalah khilafiyah. Cuma kadang-kadang tergantung daripada permintaan keluarga
yang diwasiatkan atau yang dipesankan oleh si almarhum. Nah, ini biasanya jalan pesan kalau anak pun pakai sorban, pakai imamah tadi, atau kata dia pula pesan nanti pakai di rambut ke bawah, atau dia berpesan pun dipakaikan baju. Nah, macam mana caranya memaknai hadis? Baguskan kafannya. Nah, hadis ini dikomentari antara lain oleh Imam Sufyan Tsauri. Jadi kata Imam Sufyan Tsauri, boleh juga selai kain kemeja, artinya dibuat macam gamis, ditambah 2 lapis kain lagi, dan boleh dengan 3 lembar kain. Pendapat Imam Tsauri. Imam Tsauri ini siapa? Nah, Imam Tsauri ini termasuk tabi'in. Dia hidup sekitar lahir sekitar tahun 96 Hijrah. Artinya dia selevel dengan Syafi'i. Di bawah Syafi'i Hambali, di atasnya. Syafi'i itu 150 lahir. Dia tahun 96 Hijrah. Dulu dia lahir dari Syafi'i. Cuma dia tidak membawa mazhab Sufyan Tsauri ini. Nah, kemudian baru pendapat juga dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Sesudah dia tadi, Imam Syafi'i itu sekitar 150 Hijrah lahir, wafat 204 Hijrah. Kemudian Imam Ahmad wafat 243 kalau tidak salah Hijrah. Inilah bermazhab. Kata Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad juga boleh yang pakai itu tadi mengartikan 3 lembar tadi, boleh pakai selembar kata dibuat baju, 2 lembar dibuat penutup, atau 3 lembar dibuat penutup. Nah, sekarang kita coba dulu untuk memaknai hadis yang 3 lembar dipakaikan untuk kafan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rincian dari hadis itu macam mana cara makainya? Tidak tahu macam mana, dan kita juga tidak tahu macam mana bentuk kainnya zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita tahu kain yang ada pada kita, dan kita juga tidak tahu bagaimana kain yang ada di luar seperti Jakarta. Kalau Jakarta itu lebar, memang ada spesial, mungkin besar, lebar ya, hampir 2 meter. Berarti itu cuma cukup 3 lembar tutup, karena dia bisa nutup seluruh tubuh. Nah, sekarang yang kain itu umumnya, nah seperti ini. Inilah dia. Kan segini yang kita pakai tanpa kita tambah dan tutup. Makanya umumnya untuk orang laki-laki itu 12 lipatannya. Nah, lipatan ini 12. Ini kurang lebih sampai semeter. Ya, cukup. Makanya teknis yang kita pakai di sini, kita maknai hadis yang 3 lembar. Tidak salah. Jadi saya langsung jalan cara. Mana yang ketika kita umpamakan ni, ini lebih mana ni? Gawe kita gawe kain dulu. Kain ni yang ada pada kita ni, yang kita punya yang telah tersedia itu kurang lebih
sekitar 11 meter atau hampir 12 meter disampaikannya dia sekian ini panjangan ini lipatan ini. Nah, lipatannya jadi lipat-lipat ini. Jadi ini terus saja gawe yang lama belajar tuh. Saya yang lama belajar tuh nganu kaya daripada belajar matikan. Kalau matikan modal yang kata saya dulu tahan apapun yang ditengok, apapun yang dicium, terbau aroma, tahan. Kemudian teknik itu modal ini, modal kaya agak menjelimet sedikit. Karena apa? Postur tubuh jenazah itu semua tidak sama. Ada yang tinggi 180, ada yang tinggi 150 tinggi. Kemudian badan ada yang kurus di lingkaran pinggang, ada yang gemuk sampai lingkaran pinggang termasuk perut tinggi. Ada di situ selama saya belajar tuh lebih dari 5 tahun ngemasi ini. Jujur ya, kalau udah disuruh buat kapal gugup. Kenapa gugup? Takut kain tidak cukup. Karena banyak dipotong nih kain. Takut tidak cukup, kemana nak minta jual beli pula. Nah, jadi di sini yang pertama ambil dulu kain yang sepanjang kurang lebih 11 meter atau 12 meter tadi yang disediakan. Pertama inti ya, ambil dulu ukuran panjang tinggi jenazah. Itu dulu Pak yang penting, karena dia letaknya di bagian luar. Kalau yang di bagian dalam tinggal nanti dimodifnya kasar. Yang mana yang pendek, mana yang kanan, tinggal dimodif dibagilah macam mana cara, karena ada kapas di dalam itu nanti di badan pakai kapas. Nah sekarang kalau kita ambil yang pertama, kepala kaki, ambil ini, nah ini kaki ya, potong dulu, kepala ujung kepala, nah lebihkan untuk ikatnya. Jadi lebih itu sekitar 30 cm. Jadi lebih kan. Kalau kita ukur kurang lebih panjang kain sekitar 2,5 meter yang kita ambil berdua. Jadi lebih potong, lebihkan ujung kepala itu sekitar 30, kaki 30. Itu benar pasti. Kenapa? Kalau kondisi ini gemuk, tinggi di arah perut, waktu kita bungkus, yang di ujung itu masuk ke dalam, sampai rumput juga di sini. Paling-paling lebih sedikit payahnya. Makanya lebih tidak apa. Jadi teknisnya, sebelum kita potong kek kapal, tengok dulu kondisi jenazah tinggi, oke. Sekarang bentuk sini, bentuk perut tinggi dan perut. Ada yang tinggi perut. Nah kalau tinggi perut, lebih ke kaki ujung perut, ujung kaki. Karena pada waktu dia dilipat, dia naik kan. Satu. Dan kalau kita dipakai serba, waktu masukkan dan untuk paling-paling sampai sini, maka kita pakailah jadi dua. Lah kita potong tadi, kita ukur tadi, kita lipat dua, sama
panjangkan. Kalau dia 2,5 meter, 2,5 meter sama panjangkan. Tapi kan ujungnya sini ya. Baru kita potong bagi dua. Tunggu. Kelihatan sepotong ini kita tapis. Bisa ditapis, bisa dijahit. Nah, ini pula kondisi lagi. Kalau dia cuma semacam ini, posturnya, perutnya datar, itu ditapis bisa. Tapis. Tapi kalau dia gemuk tinggi, sebaiknya sambung. Tapisan tadi disambung. Jadi sebaiknya disambung. Kita lihat contoh. Itu tadi memang ini potong panjangnya. Sekarang kita potong kan? Nah, segini. Kita potong. Nah, jadi segini. Untuk kain luar nih. Kalau sebentar kain di kaki kita, yang model kita sekarang, yang disediakan di sini. Dan untuk makanya kita buat berulang kali, dipotong dulu jadi segini. Nah, sama panjangnya. Tinggal kita tengok ditapis atau dijahit sambungan panjangnya. Kalau dia gemuk tinggi bagian perut, sebaiknya dijahit. Kalau kita pakai jahit ada yang pakai jahit mesin aja, tapi karena kita nembak mesin jahit pada orang jahit selunjur tangan. Nah, ini nyambung terus sampai ujung. Ambil sampai rendah ini. Kira-kira 2 cm dari bengkel. Jadi dia letaknya dia kan balik buka ini dia baru bentuk. Kenapa kita sering dijahit? Jangan sampai nanti walaupun didikat ditapis tadi nanti itu buka di bagian belakang kelampang. Nah, cara napis itu kita ambil langsung napis. Ini kepala. Kalau dia disambung, posisi kan gini, gini aja, sambung ini. Kalau bikin jahit, nah, benar kan, jahit. Kalau itu tinggi, sini kan ini tunjuk nih, sana itu naik, sini ini tunjuk. Kalau dia normal, nah yang namanya tapis. Tapis itu kita ini kan lebih besar, kita beda dari perut ke sini kan besar. Tapis dulu yang bagian kiri. Kalau ini hidup, kalau itu kepala ini kiri ya. Kiri,
Kembangkan dulu. Kalau sini kasar lagi agak nanti lebih rapi. Tampis. Yang mana kita kan tumbuh besar dagang dari perut ke atas kan. Nah yang sana itu lebar kan, buka. Sini masukkan. Nah, ini jadi ya. Jadi ada mirror. Karena di bagian kaki kita melucut gitu. Di situ yang tinggi. Apalagi kita tambah ini, situ tinggi. Ini contoh nafis. Ini makanya kata saya itu agak lama. Agak lama ngatur nih. Jadi tengok dulu benar-benar kondisi daripada jenazah. Sebab kalau dilatih terletak di situ, tak susah buka, ngangkat susah. Nah, kembali kepada awal tadi, 3 lapis. Ini lapisan pertama, bagian luar sekali. Baru selapis. Lapisan kedua sama, macam ni aja. 3 lapis salah. Hadis yang pertama yang Rasulullah SAW yang riwayat Aisyah. Buat pasang panjangnya potongan kain ini. Timpa lagi sama kiri, terus kanan, jatuh kepada. Nah, 2 salah 3 tambah lagi. Nah sekarang kalau kita pakai dengan kain kita, taruhlah ini panjangnya 2,5 meter. Berarti 2 ini 5 meter. Lapisan kedua 5 meter. 10. Ya cukup tadi sedikit. Kalau yang ukuran tinggi. Nah, bagaimana caranya? Sisanya tadi. Bapak kita ini 2,5. Berarti 5. Tambah lagi habis kedua 2,5. 5 tambah 5 10. Sisa kalau kain tersedia 11, sisa sebentar. Cukup. Bisa tak? Bisa dipakai. Ukuran kain kita saya bicara ukuran yang kita sedia ya, bisa dipakai. Yang 6 meter taruh di tengah-tengah, arah pantat. Ditancap yang tengah-tengah. Cukup. Yang penting di sini itu daerah pantat. Kalau yang kedua ini dia tak ada terbayang lagi, kedua lapis dia tak terbayang lagi, tak transparan lagi. Nah jadi contoh kan, kalau pakai 3 lapis. Nah, ikat kain ikat sebelum kita kembangkan yang begini, kita gunting kira-kira sekitar 2 cm sepanjang kain. Kiri kanan, yang bagian minyak, yang bagian lainnya. Kalau kita ambil yang bagian dua, yang keduanya kita ambil, yang dua jangan. Potong 2 cm kiri kanan, jadi dapat 4 lembar untuk tali ikat. 4 lembar cukup dibagi. Selembar dibagi 2. Kemudian 2 lembar potong segini untuk pada kaki. 2, 4, 6. Selembar yang panjang untuk dada. Dada ini karena dia lagi ini dia panjang tadi. Cukup. Nah sekarang kita coba cara gampang ini. Jadi cara gampang kalau selesai ini, kalau ada lebih kain tadi itu,
kita bikin alas, istilahnya Jawa, tinggal pasang di tempat mandi atau pasang di sini. Kalau boleh dipasang di sini bisa, umpamanya nih contoh kalau tadi taruh kertas, kira-kira pindah dengan ada. Nah, sekarang ini lah. Taruh kertas, kemudian kertas lagi. Dari arah punggung dada ini sampai ke arah pantat sebelum ini. Kemudian ke atas lagi diampur dengan karton parus. Kalau itu jadinya, kalau di sana istilahnya hanut sebuk wangi mungkin sejenis garam. Kita sini jadinya. Digaul, serbuk kapal parus digaul, amburkan di atas kapas. Dari arah punggung sampai arah sini, ini juga. Baru cari kapan? Cari kapan tuh biar kaki. Dengan kain. Ini dia kita angkat dari tempat mandi. Dari tempat mandi, dari tempat mandi untuk ini tadi, tutup dengan kain. Baru nanti di sini selesai dengan kain. Ya. Dan tetap kita jaga aurat. Pertama, yang tadi itu kita pakaikan dulu. Ini tadi diambil. Nah, contoh sebelah beda. Benar makanya dia dalam deh. Tapi contoh dah. Ini diambil. Yang kita siapkan tadi cawat tadi ambil dulu ini. Toh, buat nah, teknis pakai macam tu, ini ditutup ni. Nah, dari sini kita tapi jaga aurat dengan kita buka ramai. Kemudian kapas lagi, taruh di bagian sini, bagian dada, tutup. Di bagian tangan ini kiri, tutupin kapas sampai ke leher. Yang tadi taruh dua kapas, kita sini cukup. Kan kapas tu lebar, panjang. Nah, selesai itu baru yang kita lapis ya, cari yang kita lapis. Ambil lapisan yang pertama, kanan, yang kanan, B, ini. Kiri. Makanya kerja kedua biasa. Yang ingat itu kerja kedua. Sana basuh siko, nyambut. Kalau sendiri selesai kita susah. Ini jadi.
lapisan pertama. Terus kedua, kiri kanan dulu. Kiri, 2 lapis kan? Baru yang terakhir, kanan, kiri, tapi ke sini, tadi kebat sini, sini di bawah tangan ini, di atas tangan, sikut ke kepala. Selesai. Tutup pakai kain. Nah, selesai. Itu 3 lapis. Jadi kasar ya. Kalau yang pakai 3 lapis, maaf, macam kita mepes. Jadi ya. Itulah jadi. Macam kita mepes. Kalau yang 3 lapis. Jadi kalau nanti belum kira-kira jelas kita benar masalah. Ini waktu masuk istirahat dulu. Kita sampai di sini dulu. Insyaallah kita sambung malam Jumat depan. Jadi kalau salah sini 3. Nanti yang pakai ihram kayak ini. Yang terakhir, nah itu yang akan panjang kita. Yang kita pakai baguskan kalau pakai jenazah. Yang ini buat pakai ada selembar untuk baju. Dan dia bisa pakai syubah. Itu yang umum. Yang kita pakai di monitor juga agak minat. Hampir semua juga. Cuma beda cara pakai dia. Tapi hampir semua sama. Itu yang 3 nanti akan jadi manusia terakhir. Tekniknya dulu yang dapat saya sampaikan. Insyaallah malam Jumat mendatang kita lanjutkan. Ini pun kalau ada yang jelas kita ulang kembali dengan masalah. Insyaallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.